damai sejahtera bagi kita semua. Kembali berjumpa dengan saya, Pendeta Jonathan F. Lukulala, pada hari Minggu tanggal 4 Juni tahun 2023. Mari kita minta pertolongan Roh Kudus untuk pembacaan dan pemberitaan firman Allah. Mari berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas nafas hidup yang Tuhan berikan pada kami. Itu berarti Tuhan masih membutuhkan kami tinggal di dunia dan terus berkarya bagi Allah Tritunggal sesuai dengan karunia-karunia yang Tuhan berikan pada kami. Saat ini Tuhan, hamba akan menyampaikan firman-Mu, urapilah hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Juga para pendengar yang akan mendengarkan firman Allah, Tuhan juga mengurapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Berfirmanlah karena kami sudah siap untuk mendengarkan firman. Dalam kasih dan pengampunan Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita baca Alkitab yang diambil dari Filipi pasal 2 ayat 1 sampai dengan 11. Namun saya hanya akan membacakan ayat yang kedua. Firman Tuhan berkata begini. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Demikianlah firman Allah yang berbagi kita membaca, mendengar, dan melakukan firman Allah. Tema kita pada hari ini adalah gereja harus bersatu. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, seorang pemimpin gereja atau pendeta atau gembala sidang harus dapat menciptakan kesatuan dalam gereja, sehingga gereja itu bertumbuh dan berbuah bagi kemuliaan Allah Tritunggal. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, surat dari penjara yang mendukung filsafat ini yang ditulis oleh Rasul Paulus pada waktu dia berada di penjara. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Nah, saudara-saudara, kita perlu bersatu. Semua gereja yang ada di Indonesia harus bersatu supaya Allah Tritunggal dipermuliakan. Baik itu gereja Katolik, Advent, Pentakosta, Bethel, Protestan, dan gereja-gereja yang lain yang menjunjung tinggi nama Kristus, yang menjadi kepala gereja yaitu Tuhan Yesus, harus bersatu. Nah, pertanyaannya apa itu bersatu? Di dalam ayat pasal 2 mengatakan bahwa berbagai-bagai keberadaan menjadi satu. Itu artinya bersatu. Berbagai-bagai keberadaan menjadi berbagai-bagai gereja menjadi satu. Ini merupakan tujuan semua gereja yang sebagai kepala gereja adalah Tuhan Yesus. Jadi semua gereja yang kepala gereja adalah Kristus pasti ingin bersatu. Jadi sekali lagi, bersatu artinya berbagai-bagai keberadaan, berbagai-bagai gereja, latar belakang gereja menjadi satu di bawah pimpinan kepala gereja, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, gereja punya modal untuk bersatu. Itu jelas di dalam ayat yang pertama, di dalam pasal 2. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, dan ada belas kasihan. Jadi gereja ini sangat penting. Gereja punya modal untuk bersatu karena dalam Kristus ada persekutuan Roh Kudus, ada Roh Kudus yang telah memenuhi, mendiami akan gereja. Itu pun dijelaskan di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 12 dan 13. Nah, hal ini sangat penting. Gereja harus bersatu karena Kristus menjadi modal utamanya. Lalu bagaimana caranya gereja harus bersatu? Di dalam ayat 3 dan 4 dijelaskan, yaitu gereja harus bersatu kalau dia memiliki
karakter seperti Kristus. Sikap rendah hati, tidak egois, tidak mencari kepentingan sendiri, tidak mencari puji-pujian atau tidak mencari nama, dan menganggap orang lain lebih utama. Sikap menyatu diri ini sangat penting bagi kehidupan gereja. Jadi sekali lagi, gereja harus bersatu karena Kristus sudah menyatukan kita. Lalu yang berikutnya, Tuhan Yesus sebagai teladan gereja dalam bersatu. Itu dijelaskan dalam Filipi pasal 2 ayat 5 sampai dengan 11. Yang pertama kita lihat Yesus menjadi teladan. Tuhan Yesus tidak mempertahankan kemuliaannya. Itu jelas di dalam ayat 5 dan 6. Tuhan Yesus, dia mengosongkan dirinya, merendahkan dirinya, merendahkan hatinya sampai taat, sampai mati di kayu salib. Itu ayat 8. Taat, setia. Tuhan Yesus juga melakukan semua ini hanya untuk kemuliaan Allah saja, memuliakan Allah. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Tuhan Yesus. Dan dia, Allah mengaruniakan nama di atas segala nama. Itu ayat yang ke-9. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, itulah sebabnya gereja harus bersatu. Karena Kristus sudah memberikan contoh. Kristus dan Allah Bapa menjadi satu. Itu dijelaskan dalam Yohanes pasal yang ke-10 ayat 30. Yesus sendiri mengatakan, aku dan Bapa adalah satu. Nah, kalau gereja bersatu, seluruh gereja di Indonesia bersatu, maka gereja itu akan kuat, gereja itu akan bertumbuh, dan gereja itu akan memenangkan banyak jiwa bagi kemuliaan Allah Tritunggal, bagi kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita sadar dan semua gereja di Indonesia bersatu untuk memuliakan Yesus. Karena Kristus Tuhan kita adalah kepala gereja. Jadi gereja pasti dapat bersatu karena Kristus mengendaki gereja bersatu. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan, ampuni kami Tuhan kalau kami sebagai gereja kurang menyadari bahwa bersatu itu sangat penting. Tapi Kristus mengajarkan kami supaya kami rendah hati sehingga dapat mempersatukan semua gereja. Dan Kristus menjadi teladan karena Kristus adalah kepala gereja. Tolong semua gereja Tuhan di Indonesia supaya bersatu dan berusaha untuk bertumbuh ke arah kedewasaan rohani yang dikehendaki oleh Tuhan. Sehingga gereja memenangkan banyak jiwa bagi kemuliaan Allah Tritunggal. Ampuni dosa kami Tuhan, dengarlah doa kami. Dalam kasih dan pengampunan Kristus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Terpujilah Kristus dari kala masa lampau sampai kala yang akan datang. Haleluya.